Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Tandemanik dengan NIM 224611069 dari kelas D3. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek dengan judul mendemonstrasikan implementasi getter methods dengan fitur real-time update dalam pemrograman Java. Pada program ini, yang akan saya buat adalah menampilkan data akademik mahasiswa sebelum dan sesudah dilakukan pemberian data, serta menunjukkan proses update secara real time. Mulai program, buka aplikasi NetBeans. Untuk langkah pertamanya, membuat sebuah project baru. Di sini saya akan beri nama projectnya tugas UAS PBO. Kemudian finish. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas baru. Klik kanan, lalu klik new, kemudian Java class. Di sini saya akan memberikan nama MHS atau singkatan dari mahasiswa. Nah, untuk kelas ini digunakan untuk menyimpan data akademik mahasiswa yang akan dibuat nantinya. Setelah itu saya akan membuat sebuah variabel atau atribut untuk menyimpan data mahasiswa. Yang pertama, saya buat variabel nama dengan tipe data string nama, kemudian name dengan tipe data string, kemudian variabel semester. Di sini saya gunakan private dan menggunakan tipe data integer untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Kemudian variabel jumlah SKS, di sini juga menggunakan private. Jumlah SKS. Kemudian IPK dengan tipe data double untuk menyimpan tipe data desimal. Di sini untuk privatnya di variabel semester, jumlah SKS, IPK dan juga IPK menggunakan privat supaya untuk melindungi data agar tidak bisa langsung diubah dari luar kelas, dan ini disebut dengan enkapsulasi. Selanjutnya saya akan membuat konstruktor untuk memberi nilai awal pada objek. Yang pertama, mengetik public kelas mahasiswa, public MHS, dengan parameternya diisi dengan objek string nama,
string name and semester, kemudian jumlah SKS, kemudian logo IPK, kemudian buka kurung, ketik dis nama sama dengan nama. Fungsi konstruktor ini adalah fungsi yang langsung berjalan saat objek dibuat, juga untuk memberi nilai awal dan menyiapkan objek. Fungsi ini digunakan untuk menunjukkan atribut milik objek saat ini. Contohnya nama, dis nama sama dengan nama. Dis nama artinya atribut milik kelas, sedangkan nama ini parameter konstruktor. Tanpa perintah dis, Java akan bingung membedakan variabelnya. Kemudian this name sama dengan name, this semester sama dengan semester, kemudian this jumlah SKS sama dengan jumlah SKS, kemudian this IPK sama dengan IPK. Kemudian saya akan membuat metode untuk menampilkan data mahasiswa. Di sini saya ketik void cetak. Void ini tidak mengembalikan nilai. Kemudian untuk menampilkan output, ketik menggunakan perintah sistem outprint atau ketik shout baru tab. Tambah dis nama. Dis nama ini untuk mengambil nilai atribut dari objek. Kemudian name ini untuk menampilkan hasilnya di layar nanti di outputnya. Kemudian this name, kemudian semester, setelah membuat metode ini, saya akan membuat setter dan getter untuk data yang bisa diubah
atau data yang akan bisa diubah. Di sini saya akan membuat metode setter bernama set semester. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai semester mahasiswa. Yang pertama saya ketik public void set semester this semester sama dengan semester. Ini digunakan untuk mengubah nilai semester mahasiswa. Kemudian mengetik get setter digunakan untuk mengambil nilai semester. Ketik public int get semester return atau mengembalikan nilai semester. Kemudian saya akan mengubah kemudian public void set jumlah SKS dalam kurung int jumlah SKS this jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Ini digunakan untuk mengubah jumlah SKS yang diprogram. Kemudian get jumlah SKS public get jumlah SKS return jumlah SKS. Ini digunakan untuk mengambil jumlah SKS. Kemudian set get jumlah SKS.
Presenter IPK. Kemudian public void set IPK dengan tipe data double IPK. This IPK sama dengan IPK. Kemudian buat get IPK, public double get IPK. Kemudian return IPK. Ini digunakan untuk mengambil nilai IPK. Selanjutnya saya akan membuat kelas baru bernama cetak data mahasiswa yang berfungsi untuk menjalankan program. Klik kanan, kemudian new Java class. Nama kelasnya yaitu cetak data mahasiswa. Kemudian finish. Kemudian membuat metode main, karena ini adalah titik awal eksekusi program Java. Yang pertama, ketik public static void main string args. Main adalah titik awal program Java. Semua kode yang ada dalam program ini akan dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Setelah itu, untuk menampilkan data akademik atau menampilkan judul data akademik mahasiswa sebelum dilakukan update menggunakan perintah system out print. Ketik sort baru tab, kemudian ketikkan judul data akademik mahasiswa sebelum update. Selanjutnya saya akan membuat objek mahasiswa dari kelas mahasiswa. Pertama, ketik mahs, kemudian objeknya itu contohnya tanda sama dengan new artinya membuat objek baru, new MHS atau kelas mahasiswa. Kemudian parameternya dimasukkan, contohnya Agustina ini adalah data awal mahasiswa sebelum diupdate.
Contohnya untuk NIM-nya 224, 611, 069. Kemudian untuk semesternya contohnya 1. Kemudian untuk jumlah SKS-nya 20. Kemudian IPK-nya 3,71 contohnya. Parameter diisi dengan nama, NIM. Parameter ini diisi dengan nama, NIM, parameter ini diisi dengan nama, NIM, semester, kemudian jumlah SKS dan juga IPK. Kemudian untuk menampilkan data awal mahasiswa menggunakan metode cetak, yaitu cetak untuk menampilkan data awal mahasiswa. Artinya memanggil metode cetak dari kelas mahasiswa. Data ini yang akan ditampilkan sebelum data diupdate. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan perubahan data menggunakan setter. Yang pertama, saya ketik panide titik set. Yang akan diubah itu semester. Saya masukkan 2 yang awalnya 1 diubah menjadi 2. Kemudian yang akan diubah selanjutnya yaitu jumlah SKS. Saya masukkan 23, yang awalnya 20 diubah jadi 30. Yang awalnya 20 diubah jadi 23. Kemudian yang akan diubah selanjutnya itu set IPK yang dimasukkan 3,74, yang awalnya 3,71 sekarang diubah menjadi 3,74. Data ini diubah secara aman tanpa mengakses atribut langsung. Kemudian untuk menampilkan data mahasiswa setelah update menggunakan getter. Untuk menampilkan menggunakan sistem outprint, ketik sort semester yang dipanggil itu set get semester, kemudian getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari data atribut privat seperti semester, kemudian jumlah SKS, dan juga IPK. SKS, get jumlah SKS, kemudian IPK get IPK. Untuk programnya saya sudah selesai, saatnya kita run untuk melihat hasilnya.
masih ada yang kurang, harusnya ini di sini ditambah judulnya. Untuk judul setelah update SOUT, data mahasiswa setelah update. Kemudian juga di sini ini dari harusnya ini 2 di sini. Kenapa masih 1? Di sini yang semesternya tidak terupdate karena di programnya ada yang salah di bagian semester. Untuk penulisannya ada yang salah, harusnya di sini semester. Saya coba run lagi, harusnya dia sudah benar. Nah, untuk data mahasiswa setelah diupdate semester sudah dibagi menjadi 2, jumlah SKS jadi 3, IPK nya jadi 3,74. Supaya untuk data mahasiswa setelah diupdate lebih lengkap menampilkan nama dan NIM, di sini di kelas mahasiswa saya tambahkan get name dan string-nya. Di sini public string public string get name return nama. Harus masuk get nama, baru di sini return nama untuk mengambil nilai dari variabel nama. Kemudian saya juga tambahkan public string dari get name. Kemudian return name. Kemudian untuk menampilkan datanya juga di sini saya tambahkan sistem output-nya SOUT dengan nama get nama, kemudian get name. Sekarang saya coba run. Nah, dan hasilnya sudah menampilkan data lengkapnya yang terdiri dari nama, NIM, semester, dan jumlah SKS dan IPK. Yang diupload di sini adalah semester, jumlah SKS, dan IPK-nya. Dan dari sini sudah menampilkan bahwa programnya sudah berhasil. Dari program yang telah dijalankan dapat disimpulkan bahwa penggunaan getter dan setter memungkinkan data mahasiswa diperbarui dan ditampilkan dengan aman sesuai dengan konsep Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.